Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman baca cerita dulu? Semoga sehat selalu, bahagia selalu di bulan Juli tahun 2024. Dan mungkin tahun 2025 ya teman-teman. Bagaimana nih udah berapa hari? Berapa hari lagi? Berapa bulan? Udah 5 bulan kita tidak bersua-bersua. Asoy. Bersua kayak anak-anak sastra bahasa saja. Semoga teman-teman semua sehat selalu, bahagia selalu, lancar-lancar, dimudahkan semua urusan, dilancarkan rezekinya di bulan-bulan Juli. Apalagi teman-teman yang mau skripsoy, mau sempro di bulan-bulan ini, semoga lancar-lancar ya teman-teman. Oke, kita akan bahas apa? Kita akan bahas tentang rasanya menjadi mahasiswa tingkat akhir. Mari sama-sama orang baca cerita, ulang-ulang. Mari sama-sama orang baca cerita di baca cerita dulu. Oke teman-teman, jadi judulnya menjadi mahasiswa tingkat akhir. Sekarang saya semester 6 dan lagi susun sempro sih. Setelah itu saya akan menjadi mahasiswa semester 7 dan kemudian semester 8 dan kemudian doakan ya teman-teman semoga lancar jaya. Sejujurnya saya tidak pernah menyangka waktu akan berlalu secepat ini. Rasanya baru kemarin saya masih di SMA berkumpul dengan teman-teman, bercanda di kantin, menjalani hari-hari tanpa beban. Ada sih di SMA beban dikit. Beban tugas-tugas sedikit, apalagi matematika ya. Siapa nih yang suka matematika? Angkat tangan. Kini saya berada di tahun terakhir kuliah dan juga merasakan apa itu menjadi mahasiswa tingkat akhir. Oke, kamu pernah ingat gak kayak masa-masa pandemi COVID-19 tuh rasanya tuh kayak seakan dunia berhenti sejenak. Sekolah, kampus beralih ke online dan hari-hari itu terasa panjang tapi singkat gitu. Banyak rencana saya yang hampir saya tunda, banyak impian yang harus diatur ulang, dan saya merasa raga saya tertinggal di masa itu. Di dalam rumah menatap layar laptop tanpa henti. Dan ketika dunia akhirnya mulai bergerak nih, saya menemukan diri saya tiba-tiba menjadi mahasiswa tingkat akhir di kuliah. Seolah tiba-tiba nih waktu seolah meloncat begitu jauh ke depan. Dan tentunya kita ya, saya, kamu mungkin yang udah semester akhir nih sudah menyusun rencana untuk masa depan, untuk karir, untuk kehidupan. Tapi tidak pernah saya bayangkan kalau momen ini akan datang secepat ini. Setiap hari kita berdua, saya dan juga kamu. Semoga saja kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Karena tanggung jawab semakin besar, tugas kuliah semakin menumpuk. Itu rasanya kayak deadline tuh tidak ada habisnya gitu teman-teman. Ada kalanya kayak merasa kewalahan, tapi kita harus sadar teman-teman kalau ini adalah proses. Kadang kita merindukan masa-masa sederhana di SMA. Dan ingat gak kayak masa itu tuh satu-satunya kekhawatiran hanya ujian akhir semester. Tapi di sisi lain saya juga semangat kok. Ada kebebasan dalam menjadi dewasa, dalam membuat keputusan sendiri, merancang masa depan sesuai keinginan. Dan saya juga lihat teman-teman saya berjuang demi perjalanan mereka sendiri, itu memberikan semangat baru. Dan kita semua berjuang menggapai mimpi kita masing-masing meskipun ada beberapa rintangan-rintangan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mencoba menikmati setiap proses dari skripsi hingga rencana karir mulai terbentuk. Ya dalam menyusun skripsi ini ada tantangan sendiri sih, rasanya kayak menggabungkan seluruh pengetahuan yang telah kamu peroleh selama bertahun-tahun, kemudian mengumpulkan data, melakukan analisis, dan menarik kesimpulan. Ya banyak malam yang harus kamu habiskan untuk begadang, ditemani mungkin yang suka kopi akan ditemani dengan secangkir kopi dan lagu-lagu indie asoy, atau lagu Ceylon Seven. Siapa yang suka Ceylon of Seven? Atau lagu Tulus? Kenapa jadi bahas lagu?
Oke, dan juga berusaha menemukan kata-kata yang tepat untuk menyelesaikan bab demi bab. Di sisi lain, biasanya anak-anak mahasiswa tingkat akhir nih rencana karir sudah mulai dibentuk dengan jelas. Semoga kita juga begitu ya teman-teman. Dari mulai mengikuti seminar, magang, hingga berbagai hal gitu, menemukan apa nih yang sebenarnya kita suka. Dan kita harus tahu bersama ya, dunia kerja jauh lebih kompleks dibandingkan yang kita bayangkan bersama. Ada kata-kata yang saya baca entah di TikTok atau di buku gitu, kalau menjadi dewasa memang tidak mudah, tapi itulah yang membuat itu berharga. Asik. Ada tanggung jawab yang harus diemban, ada keputusan besar yang harus diambil, dari mengelola waktu antara kuliah, kehidupan sosial, hingga belajar untuk menjadi seseorang yang mandiri. Kadang-kadang tekanan ini terasa berat, namun kita harus belajar untuk menghadapi semuanya dengan kepala yang tegak. Kepala tegak bukan kepala miring. Oke teman-teman, di tengah kesibukan kamu, saya, jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental dan fisik ya teman-teman. Hargai waktu untuk diri sendiri, cari hobi atau sekedar beristirahat. Jangan lupa istirahat, jangan lupa makan, jangan lupa untuk menemukan keseimbangan antara bekerja keras dan menikmati hidup. Teman-teman, setiap langkah, setiap keputusan, setiap pengalaman, semuanya membentuk siapa kamu, dan harus ingat kalau suatu saat nanti kamu akan melihat ke masa ini dan menyadari betapa jauhnya kamu telah melangkah. Dan di saat itu kamu akan tersenyum, bangga terhadap perjalanan yang telah kamu lalui. Asik. Dan siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Tantangan berikutnya. Oke, jadi dalam menjalani hari-hari sebagai mahasiswa tingkat akhir, jangan lupa full power SPBU, bakar menyala. Di tengah kesibukan menyusun skripsi, jangan lupa untuk temukan momen-momen kecil yang mengingatkan kamu akan tujuan besar yang ingin kamu capai. Dan ketika bab per bab itu sudah selesai, jangan lupa untuk bangga terhadap diri kalian sendiri. Setiap kali data yang kamu kumpulkan memberikan hasil yang sesuai harapan, dan juga setiap kali dosen pembimbing memberikan masukan untuk membangun, jangan lupa untuk bersyukur. Alhamdulillah. Siraman rohani nih. Oke teman-teman, jangan lupa untuk menyadari pentingnya jaringan pertemanan, dukungan dari orang dekat, teman-teman seangkatan yang berjuang, teman-teman yang selalu kalian bercerita, berkeluh kesah, saling menyemangati, menyemangati, saling mendukung, mengingat, saling merayakan, saling. Dan juga orang tua teman-teman, jangan lupa sumber kekuatan. Jadi teman-teman, sebelum kita akhiri podcast kali ini, meskipun perjalanan ini kadang-kadang terasa ada tantangan atau kadang-kadang ada kesepian dalam sendiri, jangan lupa kalau setiap tantangan yang datang harus dihadapi dengan tekad yang kuat dan keyakinan kalau kamu bisa melaluinya. Jangan lupa untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Kalau ada gagal, terima sebagai bagian proses untuk belajar. Dan jangan lupa untuk berusaha menjadi yang terbaik. Jangan lupa nikmati hidup, sesekali meluangkan untuk menonton film, jalan-jalan dengan teman, atau sekedar menikmati kopi di kafe favorit. Ya, supaya tahu kalau menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan hiburan tuh ya penting lah teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri teman-teman, terlalu banyak teman-teman ya, saya doakan supaya kita semua lancar-lancar ya. Entah itu yang masih mahasiswa awal, akhir, tengah, di ujung sana, atau di dekat kamari. Semoga terus semua lancar-lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bercerita di Bercerita Dulu.